Oke, gimana ya ngomongnya? Kita ini perwakilan dari Tim KH, KH. ya, tim KH. Mau ngapain ya? Ya berbagi informasi, mungkin semoga bisa membantu atau bermanfaat buat teman-teman yang nonton, ya kan? Karena konten KH nggak cuma tentang apa biasanya, Iya sih. tentang apa dulu biasanya? Ya, KH itu mungkin lebih ke short video, short movie, insya Allah ya next time. Jadi karena kita lagi pandemi, WFH semua, lockdown, kita nggak bisa ke Jogja juga, jadi kita iseng-iseng aja ngisi konten ini. Kita mulai aja hari ini. Malam ini kita akan review beberapa buku yang udah kita baca. Kita berdua ya. Mungkin ada yang aku belum baca atau kita sama-sama udah baca, mungkin ada juga yang belum ya. Jadi nanti mungkin bisa bantu teman-teman yang lagi bingung mau cari referensi buat baca buku. Kan lagi pandemi gini biasanya kan banyak waktu luang, jadi mungkin pengen baca buku gitu. Bagi aku tuh buku tuh kadang bisa, kalau misalkan kita dapetin yang bagus ya, yang cocok gitu, emang bisa nge-charge hati banget, atau aku nge-charge semangat juga. Jadi coba deh kalau misalkan bener-bener punya waktu luang tuh nikmatin waktu kamu sendiri sambil baca, sambil resapin isinya. Itu tuh nikmatnya nggak bisa diungkapin lah. Kemarin tuh aku baca gini loh, apa ya, mencintai buku intinya tuh. Kalau kamu mau jatuh cinta sama buku tuh cukup temuin satu buku yang bisa bikin kamu jatuh cinta, dan abis itu biasanya ya udah jadi akan keterusan gitu loh. Oh, sukanya bagian ini, sukanya baca buku tentang ini dan lain-lain gitu. Atau tips lain biar kalian jadi suka baca itu, kalian ini deh, apa namanya, biasanya suka ngobrol hal apa, udah cari bukunya sesuai dengan hal-hal yang memang kalian suka obrolin dulu. Jadi ketika baca kalian asik gitu, nanti lama-lama biasanya tagihan. Kita langsung mulai aja Review review satu-satu. Ya mungkin nanti kita akan pilih masing-masing, kamu satu aku satu gitu aja, biar nggak terlalu lama gitu ya guys ya. Singkat aja, padat dan jelas, tapi semoga bermanfaat, jadi bisa bisa jadi bahan referensi pertama. Oke. Ya, Dul, kita mulai. Kamu judulnya apa? 5 cm. Ini judulnya Our Inspiring Me. Itu karya siapa, Dul? Doni Dirgantoro. Oke, kalau ini Dewi Nur Aisyah. Ya, mulai dari, ya sama aja, bareng aja. Kamu dulu. Oke, kenal. Aku juga udah baca buku ini sih, cuman belum selesai. Kita pertama tahu buku ini karena pertama kita jatuh cinta sama penulisnya dulu sih. Kita nemuin beliau di Instagram karena caption beliau tuh, wah, masya Allah, epic banget, menyayat hati. Kayak emang bikinnya tulus, Bikin adem gitu, iya. tulus, Dan jadi postingan-postingannya juga emang adem banget sih, memotivasi kan. Oh iya, yang paling bikin aku termotivasi tuh ini loh, kata-katanya. Jadi dia itu pekerjaannya adalah ibu rumah tangga yang nyambi. Wah, keren banget sih, cita-cita pertama nyambi, kita ibu rumah tangga tapi nyambi. Ya kalau orang lain kan gini, karyawan swasta nyambi ibu rumah tangga gitu. Iya, kalau beliau tuh ibu rumah tangga yang nyambi kan keren banget gitu loh. Jadi kayak langsung wow gitu kan. Ini judulnya Our Inspiring Me. Dari judulnya aja tuh kayak udah kelihatan kan, ini bahas tentang diri kita muslimah sebagai muslimah, tapi yang bukan muslimah juga boleh baca kok. Muslim laki-laki boleh baca. Ini bukunya tentang masa remaja ya, mengelola masa muda, tentang mengelola hati, tentang menghadapi kegagalan ya, anak-anak muda zaman sekarang yang sering galau, yang sering pusing kepalanya menghadapi masalah gitu. Nggak, coba baca buku ini biar kalian punya gambaran gitu. Dan ini bukunya kayak pas aku baca tuh kayak langsung bikin, oh iya ya, masa mudaku harusnya nggak cuma kayak gini doang, nggak cuma kayak gitu doang gitu. Jadinya banyak banget yang bisa dipetik dari buku ini. Makanya buat teman-teman yang lagi semangat memperbaiki diri, pengen merubah diri menjadi lebih baik, intinya kalian silahkan beli buku ini biar makin menghayati tentang diri kalian, apa yang mesti aku perbaiki, pola pikirnya aku harus kayak gimana gitu. Ini novelnya lucu abis, bikin ngakak parah ya, segitu serunya pertemanan mereka guys. Jadi buat teman-teman yang udah tahu filmnya 5 cm, jatuh cinta sama filmnya, dan udah baca juga novel pertamanya, kalian wajib baca ini. Bagiku ini lebih seru dari novel pertamanya.
ya. Karena mungkin pas pertama konfliknya nggak begitu banyak ya kan, konfliknya mungkin cuman lebih ke Genta sama Riani dan Jafran, itu pun di akhir, di endingnya kan baru ada. Jadi mereka benar perjuangan ke puncak aja. Tapi kalau di sini tuh lebih lengkap, complicated ya, pokoknya lebih banyak lah persoalannya, tentang orang tua ada, tentang cinta, tapi benar-benar cinta yang dibentuk cinta yang punya komitmen gitu kan. Terus persahabatan, pekerjaan juga ada. Traveling iya guys. Dia tahu sih. Iya, aku sampai gara-gara novel ini aku jadi sampai pengen banget ke Lombok. Lombok tuh masih banyak menyimpan keindahan lainnya. Gila, ini bener-bener sedetail itu nyeritain tentang Lomboknya. Aku setiap baca bagian yang nyeritain Lomboknya, aku bener-bener searching tempatnya kayak gimana, dan ternyata guys, Indonesia itu seindah itu, Masya Allah. Kalian baca, apalagi yang suka traveling, punya temen yang seru-seru, aku jadi baper pengen punya tempat kayak mereka. Oke, next. Lanjut. Lagi-lagi novel. Memang sukanya novel sebenarnya. Dari aku judulnya Bumi Cinta. Karyanya Habibur Rahman Elsi Razi. Siapa yang nggak kenal beliau? Siapa ya? Kenal. Aku aja Filmnya nggak kenal. aja. Iya deh, tahu, maaf. Sakit. Ya aku biasa dijatuhkan sama dia. Oke. Buku yang kedua ini Hati Suhita karya Hilma Anis. Oke, ini kita berdua udah baca dua-duanya. Aku udah baca ini, dia udah baca ini, kita semua udah baca. Jadi ini bukunya keren banget, sekeren itu. Kita bacanya dua-duanya pengen terus-terusan ya dulu ya. Kayak nggak mau berhenti. Itulah. Kayak pokoknya canduan Karena kalau baca novel kan gini, kalau kita tertarik sama ceritanya, kalau udah tahu kan pasti abis itu mereka ngapain ya, abis itu ngapain ya. Penasaran. Kalau ini tentang perjuangan seorang pemuda yang namanya Ayas. Dia lagi berjuang di luar negeri, ceritanya ini di Rusia waktu itu. Sejarah-sejarah juga ada, tentang Rusia juga ada. Jadi wow gitu loh, dapat banyak banget ilmu dari sini. Ini keren banget pokoknya, recommended. Kesukaanku, kata-kata yang selalu terngiang di kepalaku adalah dimanapun kita berada itu kita ada di bumi cinta. Bumi cinta itu buminya Allah maksudnya. Luar biasa banget sih sosok Ayas di sini digambarinnya, pembelajar, terus dia benar-benar sosok muslim yang ya sekuat tenaga berusaha untuk menerapkan syariat Islam yang memang sudah dia pahami gitu dalam kondisinya, tanpa menyinggung atau melukai orang-orang di sekitarnya. Novel-novelnya beliau ini pasti ada gambaran tentang dunia luar, maksudnya di luar negeri gitu, yang menggambarkan tentang sejarah Islamnya itu yang luar biasa, yang bikin kita oh ya Allah, ternyata kita masih banyak nggak taunya tentang Islam gitu, dan ternyata seistimewanya itu dan luar biasanya perjalanan dan perjuangan Islam selama ini guys. Gampang carinya, masih ada di toko buku besar. Dan ini cetakan lama, ini yang baru. Kalau ini lama, ada cetakan baru, warnanya biru, ada saljunya gitu juga sama kayak gini, cuman warnanya biru. Coba nanti dicari, silahkan kalau yang tertarik. Next. Oke, kalau yang ini, kalau yang cewek ya baca ini pasti nangis jelas. Aku aja so sweet. Tapi ngajarin kita buat jadi wanita kuat yang sabar, ikhlas, mikul dhuwur mendem jero. Iya betul. Itu istilahnya di buku ini ada. Kalau buat teman-teman yang udah nikah tuh, hikmahnya atau pelajarannya tuh gini, kayak bener-bener ngajarin kita buat menjaga kekurangan satu sama lain antara suami dan istri gitu. Terus berusaha sekuat tenaga menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Maksudnya dia punya hal yang mungkin dia masih mikir, ini suamiku kenapa gitu, kenapa ya, apa dia nggak cinta sama aku, kok dia sifatnya beda, kok begini gitu. Dia bener-bener mendem jero, jadi bener-bener disimpan rapi-rapi, berusaha menunjukkan ke dunia luar tuh ya kami baik-baik aja gitu loh. Kalau pengen tahu makna sesungguhnya silahkan langsung dibaca. Ini juga bagus banget. Sebenarnya dua-duanya, pokoknya karakternya tuh yang cowoknya baik, ceweknya juga baik gitu loh. Jadi ibaratnya dua-duanya tuh punya alasan kenapa harus memendam
permasalahan satu sama lain dulu kenapa, dan buah dari Ya, kesabaran agak kompleks mereka. juga Sih. masalahnya, tapi ngena gitu. Iya. Jadi silahkan Pokoknya dunia pesantrennya dapet, terus kehidupan sehari-hari harus gimana ke istri, harus gimana ke suami juga tapi dapet. akhirnya so sweet banget. Akhirnya endingnya happy ending lah, enggak yang sedih-sedih. Memang kayak kita tuh bacanya dari awal tuh kayak kesayat-sayat hatinya gitu kan, ada rasa cemburu, ada rasa gemes gitu, ada aduh kok ini si cowoknya kayak gini sih gitu kan, tapi pas akhir-akhir bahagia. Ini nyarinya tapi udah agak Yang penting susah tuh ya dulu sabar. ya. Iya susah. Cari di toko buku aku waktu itu nggak nemu. Aku juga nggak nemu di Gramet. Yang jomblo Mantap. nggak ada salahnya baca ini juga kok. Iya. Nggak harus yang udah Iya, nggak harus yang udah rumah nikah. tangga. Kita yang kayak kita jomblo gitu Iya. masih boleh, bagus banget juga. Betul. Recommend. Oke, Hati Suhita. oke, lanjut. Sama dong yang kita pegang. Ini satu square mungkin ya, Iya. kayak tadi. Iya. Tapi ini beda isinya. Beda. Ini judulnya 99 Pesan Nabi karya The Jenggoten. Kalau ini sama Jenggoten. karyanya di Jenggoten juga. Iya. 5 pesan damai. Iya, jadi ini pesan-pesan Nabi yang dikemas dalam bentuk komik. Sangat menarik banget buat anak-anak, buat kado. Ya, buat orang dewasa juga bagus ibaratnya. juga Eh, keren. Ini pesan-pesan Nabi yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah cerita ya singkat-singkat, Ceritanya singkat-singkat, lucu-lucu iya, juga. banyak yang dibahas ya dulu ya. Hmm. Tapi Pokoknya tentang sholat, bagus. tentang hujan, tentang penjara, tentang cobain deh, ibu. keren banget, keren. Iya, serius. Ini banyak banget sih. Karena Tentang menguap juga ada di sehari-hari sini, rakus. Diangkatnya ilmu, tanda kiamat, tato, kayak gitu-gitu dibahas. Tapi dibahasnya ya semenarik itu lah, full color, ada yang full color juga gambar-gambarnya gini. Dan lucu, dia lucu tapi pasti berujung nasihat untuk kita. Jadi kita dihibur iya, dihibur iya, tapi kita diingetin juga dan kita dapat ilmu baru tentunya. Oke, kalau yang ini bukunya cuma sedikit isinya, cuma ada 5 bab aja tentang jihad, lebih ke jihad. Kalau buat anak-anak mungkin agak berat, cuman kalau buat remaja mungkin udah mulai bisa baca. Tapi kalau buat anak terlalu buat berat. anak berat. Kalau orang dewasa juga bagus, tapi memang lebih lengkap yang itu versi yang tebelnya ini yang 99 pesan Nabi. Ada juga sih satunya bukunya karya mereka juga yang 33 pesan Nabi kalau nggak salah ya nggak? Iya, tapi kita belum pernah Iya, lihat kita sih. belum lihat. Nah, Ini belum pernah aja baca. aku dapat dari Deriski, murid aku, masya Allah, barakallah. Terima kasih. Ini buku kesayangannya mereka. Mereka hadiahin ini ke aku karena mereka berharap katanya bisa diaplikasiin buat KH, videonya KH gitu. Karena ya kita kan memang KH itu ini ya fokusnya ke short video, jadi Iya. mungkin bisa dapat Buat referensi inspirasi. buat referensi. Oke, lanjut. Next. Oke, ganti ya yang motivasi sekarang. Iya, ini judulnya Terlanjur Cinta. Ya, cinta-cintaan. Ini bukunya Dr. Rehanul Bahrain. Ini bukunya tentang buat kalian mungkin yang lagi galau atau lagi bingung tentang masalah percintaan. Ya, enggak. Percintaannya di sini lebih ke ngajarin kita gimana, misalnya yang pertama ini tentang mabuk cinta. Terus yang kedua adalah laki yang kebingungan mencari cinta. Terus wanita yang cemas menunggu cinta, sama yang saling mencinta tapi belum mampu menikah. Intinya tentang itu. Dan aku sampai udah baca tadi baca lagi sih, sempat baca lagi kayak pengen oh iya, dan itu langsung kayak kena banget ke hati. Memang sih gimana cara kita ngelola cinta yang baik dan benar itu seperti apa. Banyak kisah-kisahnya juga kok di sini. Kisahnya siapa ya, Ali sama Fatimah gitu, tapi singkat-singkat aja. Cuman buat contoh. Ini buku motivasi. Selain aku suka novel, aku juga suka buku-buku motivasi. Ini buku judulnya Nikmati Hidupmu, Allah Bersamamu. Iya. Iya, ibaratnya nikmati hidupmu tuh sama aja. Menurut aku ini pesannya menyuruh kita buat bersyukur. Karena Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Ya. Iya, nafas semuanya secuil semut aja yang berjalan tuh udah Allah atur rizkinya gitu loh. Jadi kita nikmatin aja. Kita lagi sedih atau apa, pasti ada sesuatu di balik itu semua, ya. Gak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Semua tuh insya Allah ada hikmahnya. Beli buku kayak gini tuh
buat ngecharge aja sih, biar kita tambah semangat, biar kita tambah bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih buat kita gitu kan. Karena orang tuh pasti di luar sana tuh ada yang lebih sulit dari kita sebenarnya, kalau kita mau bersyukur sama apa yang kita punya gitu kan. Ketika kita ngerasa aduh sedih gitu, kayak ngerasa paling terpuruk, ya paling menderita di dunia ini sendiri gitu. Padahal sebenarnya masih banyak orang di kanan kiri ya. Itu karena kita nggak bersyukur aja sama apa yang kita punya. Jadi biar bahagia tuh di buku ini juga kita fokus aja sama apa yang lagi Allah kasih ke kita. Kita syukurin, kita nikmatin gitu. Suka duka kita laluin, karena di dunia ini nggak ada sih kayaknya insya Allah yang dikasih sedih terus duka terus, nggak ada. Balance semuanya itu gitu, bergantung kita menyikapi itu gitu, ngelewatinnya kayak gimana gitu. Kayak kita dititipin harta sama Allah gitu kan, kalau kita nggak sanggup ngelolanya ya ujung-ujungnya kita bakal hancur juga sama harta yang kita punya sendiri gitu. Padahal ibaratnya di awal kita dikasih bahagia ya, kalau kita dikasih cobaan, dikasih ujian gak kelar-kelar sama Allah, kalau kita bisa ngelewatinnya insya Allah kita bakal nemuin ujungnya yang naik level yang bikin kita jadi pribadi yang lebih baik tentunya. Jadi semua yang ada di hidup kita, yang kita alamin ada hikmahnya nih, biar makin bisa bersyukur, makin bisa fokus nata diri gitu kan, jadi pribadi yang baik, ikhlas, sabar. Nih kalian silahkan beli buku ini, masih banyak buku yang pengen kita tunjukin ke teman-teman semua. Mungkin nanti di sesi selanjutnya aja. Ini masih banyak yang belum sempat kita nih bahas. ini sering aja sih kita habis beli buku, beberapa buku nih. Ini kayaknya mudah-mudahan bagus-bagus nih, ada dari bukunya Farah Konita. Mungkin bisa dikepoin dulu Farah Konita di Instagram ini. Masih diplastikin guys, karena kita emang belum baca, baru bisa beli. Baru-baru banget. Ini Seni Tinggal di Bumi, ini Satu juga lagi bagus banget. mana Farah ya? Konita juga. Oh, ini. Aku nemuin beliau juga di Instagram. Ini masih belum kita baca, nanti Iya, nanti kita sharing ya. Sharing. Nanti kalau kita udah selesai baca, kita akan sharing ke kalian gimana isinya dan istimewanya buku ini. Oke. Cukup sekian dari kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Subscribe channelnya Channel. kahebat.channel. Jangan lupa follow juga IG-nya kahebat.channel. Quote-quote kata-kata motivasi yang keren-keren abis di kahebat.channel juga sama. Bisa nanti lihat di deskripsi di bawah ya. Bisa silakan follow. Insya Allah bermanfaat banget. Iya. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye bye. Sampai Wassalamualaikum. ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.